warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Oke, kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang regresi linear ganda. Ini materi lanjutan dari yang sebelumnya, regresi seranda. Untuk regresi linear ganda adalah analisis yang memiliki variabel prediktor lebih dari satu. Ia boleh memiliki 2, 3, atau lebih variabel prediktor. Jika sederhana hanya memiliki satu prediktor saja. Dalam analisis regresi dengan 2 prediktor, berarti terdapat satu variabel kriterium dan 2 variabel prediktor. Untuk perhitungan yang perlu dilakukan adalah mencari persamaan regresi dan menghitung korelasi antar variabel. Dan baik juga dengan korelasi ganda antara 2 variabel prediktor itu dengan variabel kriterium RY1, 2 sebagai persiapan perhitungan nilai F. Ini prasyaratannya untuk mengerjakannya ya. Nah, ini persamaan regresi 2 prediktor. 3, ini persamaan regresi untuk N prediktor ya. Analisis regresi 2 prediktor. Kita bahas ini dulu. Jadi dia memiliki variabel kriterium sebanyak 1 dan variabel prediktor sebanyak 2. Oke, ini rumusnya akan kita gunakan nanti untuk 2 prediktor. Oke, lanjut contoh. Ada sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh kemampuan kerja pegawai dan kemampuan direktif terhadap produktivitas kerja pegawai. Nah, berdasarkan 10 responden yang sebagai sumber penelitian, didapatkan hasil seperti berikut. Ya, tabelnya dari hasil penelitian tersebut: X1 kemampuan kerja pegawai, X2 kepemimpinan direktif, dan Y adalah produktivitas. Ya. Tabel penolong. Nah, ini tabelnya, jumlahkan dulu X1, X2, Y, masing-masing dikalikan antara X1 dengan Y, lalu dijumlahkan X2 dengan Y, X1 dengan X2, X1 dikuadratkan, X2 dikuadratkan, dan Y dikuadratkan. Dari tabel ini didapatkan data ini ya, bagian yang hasil penjumlahannya itu. Nah, lanjut. Untuk menghitung A, B1, B2 dapat menggunakan persamaan berikut. Persamanya. Untuk menghitung harga-harga A, B1, B2 dapat menggunakan persamaan berikut. Ini persamaannya. Untuk regresi 2 prediktor. Nah, nilai ini disubstitusikan di sini. Ini seperti sigma Y atau 70, berarti nilainya AN. Subjeknya ada berapa? 10. Berarti diisi nilai 10. Sigma X1 60, sigma X2 adalah 40. Ya, B1 B2 yang dicari. Disubstitusikan ke semua persamaan ini, dapatkan nilai ini, persamaannya ini. Lalu mencari solusinya bisa dengan matriks atau OBE atau eliminasi, atau substitusi, atau metode campuran. Bebas, serah kalian suka yang mana. Di sini menggunakan eliminasi, lalu didapatkan hasil sebagai berikut. B2 ketemu nilai min 0,466, lalu A 3,9186. Ini sudah ketemu semua ya. Dari hasil perhitungan tadi dimasukkan ke persamaan regresi linear ganda yang untuk 2 prediktor. Ini tadi nilai A-nya ini ya, 3,9186 ditambah berarti B1 nya tadi 2,4909 X1 dikurangi 0,466 X2. Dari persamaan itu berarti bila produktivitas kerja pegawai naik bila kemampuan pegawai ditingkatkan, akan turun bila kemampuan direktif ditingkatkan. Kenapa? Karena di sini untuk koefisien nilai direktif, kepemimpinan direktif itu negatif ya. Walaupun
nilainya koefisien di sini lebih kecil daripada yang koefisien dari kemampuan pegawai. Ya, berarti agar produktivitas naik, yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kemampuan pegawai. Itu. Nah, lanjut untuk regresi linear ganda dua prediktor, perhitungan kita tinggal masukkan dalam rumus ini. Ini rumusnya yang tadi B1 tadi sudah ketemu, X1Y sudah ada tadi dari tabel sebelumnya. Ditemukan nilai 0,8804. Lanjut ke perhitungan nilai F regresi. Rumusnya R2 kuadrat dalam kurung N min M min 1 per M 1 min R kuadrat. R kuadrat berarti hasil kuadrat dari ini ya. Ini pembulatan, temu nilai 0,775. Lalu untuk N nya tadi banyak subjeknya, ada 10. M karena dia korelasi ganda maka mempunyai dua prediktor tadi kan, berarti M nya adalah 2 dikurangi 1 per ini M dan mengkurung 1 min R kuadrat. Temukan nilainya 12,05. Nah, harga ini selanjutnya dikonsultasikan atau kita uji dengan F tabel ya. DK nya tadi 2, pembilang DK penyebutnya 7, dapat dari yang tadi ini ya, rumusnya sama untuk menyebutnya. Taraf kesalahan atau signifikannya yang diambil di sini adalah 5%. F tabelnya ketemu 4,47. Bisa ya menggunakan F tabel, bisa kalian lihat di video yang sebelumnya itu ada penggunaan F tabel. Untuk 1%, F tabelnya ketemu 9,55. Nah, di sini F hitung ternyata lebih dari F tabel ya, karena tadi ini F hitungnya 12,05, sedangkan F tabel itu untuk yang 5% 4,47 dan untuk yang 1% 9,55, masih lebih besar F hitungnya. Maka koefisien korelasi yang diuji signifikan untuk alfa 5% dan alfa 1% dapat diberlakukan ke populasi. Di uji ini digunakan untuk mengetahui apakah bisa digunakan untuk populasi atau tidak. Gitu. Jika dia kurang dari, maka dia tidak bisa digunakan atau diberlakukan ke populasi, hanya di sampel saja. Analisis regresi 3 prediktor. Ini diagramnya, berarti dia memiliki 3 variabel prediktor. Contoh, ini dilakukan penelitian untuk mengetahui persamaan regresi hubungan kemampuan kerja, pemahaman terhadap tugas, motivasi kerja secara bersama-sama terhadap produktivitas di lembaga B, di mana S1 sebagai kemampuan kerja, S2 pemahaman terhadap tugas, S3 motivasi kerja, Y adalah produktivitas kerja. Ini tabelnya ada 15 subjek. Ini nilai S1, S2, S3 dan Y-nya ini. Lalu kita olah, dapatkan tabel seperti ini. Dari S1 dijumlahkan, S2, 3, Y masing-masing dikuadratkan, S1 kuadrat, 2 dan 3, dan Y juga dikalikan masing-masing, S1 dengan Y, S1 S2 dengan Y, S3 dengan Y, S1 dengan S2, S1 dengan S3, S2 dengan X3, lalu dijumlahkan. Lalu dari tabel dapatkan harga-harga sebagai berikut. Ini ya. Ini rata-ratanya dari X1, S2, S3 dan Y. Nah, yang berikutnya mencari skor deviasi. Nah, untuk simbol di sini berbeda dengan yang sebelumnya tabel ini. Nah, ini adalah skor deviasinya. Ini adalah dari tabel, nilai-nilai dari tabel. Saya ambil contoh untuk sigma X1 kuadrat, berarti dapat, ini kan 41.010. Ini dapat dari sigma X1 yang asli. Jadi saya untuk membedakannya, sigma X1 skor kuadrat dari skor deviasi dan sigma X1 kuadrat tabel gitu ya. Ini sigma X1 kuadrat tabel kan 41.000 dikurangi 750 lalu dikuadratkan, didapatkan dari X1
yang dijumlahkan lalu dikuadratkan per 15, ketemu sekian. Sigma X2 kuadrat juga sama, 3 kuadrat juga sama untuk yang skor deviasi, dan Y juga sama. Lalu untuk sigma X1Y berarti yang diambil adalah ini 42.044 yang didapatkan dari total sigma X1Y dari tabel ini ya, dikurangi, berarti untuk sigma X1 dan Y, nilai X1 dikalikan dengan Y, totalnya ya maksudnya. Ini total dari X1, total dari Y, dibagi 15, karena semua saksinya ada 15 ya, nilainya sekian. Begitu juga untuk sigma X2Y, X3Y, X1X2, X1X3, dan X2X3. Lalu ini persamaan regresi untuk 3 prediktor yang nanti akan kita gunakan. Belum itu, kita harus mencari persamaan simultan dulu untuk mencari nilai A, B1, B2, dan B3. Ini nilai tersebut yang dari sini skor deviasi disubstitusi ke sini persamaan ini. Dapatkan ini ada 3 persamaan baru ya. Dicari bisa menggunakan eliminasi matriks atau B. Ini didapatkan nilai B1 ini 0,375, B2 juga sama, B3 0,304, B3 2,73, A nya ketemu 3,792. Dari nilai-nilai tadi disubstitusi ke persamaan regresi ini. Nah, ternyata bisa kita lihat di sini agar kerjanya meningkat, harus ditingkatkan pemahaman tugas dan kemampuan kerja. Korelasinya ya, apakah bisa diterapkan di populasi apa tidak. Nah, dari nilai ini disubstitusikan ini persamaannya. Ini jika nanti 4 prediktor tinggal ditambah B4 sigma X4Y ini ya, ketemu sekian 0,970, lalu dimasukkan ke diuji dengan uji F, ketemu nilai F itu sekian. Untuk F tabelnya 5%, 3,59, 1% 6,22. Atau F itu masih lebih besar, maka dapat diberlakukan ke populasi. Begitu juga untuk korelasi 4 prediktor juga sama. Ini ada contoh 4 prediktor, kita bahas sekilas. Dari tabel ini, nilai ini didapatkan dari tabel ini, lalu sama prosesnya dieliminasi ya. Dari eliminasi lalu diuji. Ini korelasinya untuk menentukan apakah bisa diberlakukan untuk populasi. Oke, cukup sekian, semoga paham ya. Jika ada pertanyaan bisa tanyakan di kolom komentar. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.